Tidak seharusnya memberinya kebebasan. Bab 116. Di dalam toko baju, Yuki sedang bersama Nindi sedang memilih baju. "Yuki, coba lihat, bagus tidak?" Nindi sambil memegang rok hitam dan mencobanya. Yuki menggoyangkan kepalanya. Kulit Nindi warnanya terang. Kalau pakai warna hitam, pasti sangat tidak cocok. Yuki langsung berjalan ke arah rak baju, mengambil one piece warna putih. "Nindi, coba yang ini." Nindi sedikit ragu. Dia berkata, "Kulitku tidak terlalu terang. Kalau pakai ini akan kelihatan gelap, tidak ya?" Yuki menggoyangkan kepalanya sambil tersenyum. "Kulitmu warnanya terang kok. Pakai warna putih baru cocok." Nindi setengah percaya berjalan ke ruang ganti. Sambil menunggu, Yuki melihat-lihat baju lainnya. Tiba-tiba ada suara yang tidak asing datang dari arah rak baju sebelah. "Kesel deh Stephen. Banyak baju yang bagus seperti ini, tapi aku sekarang tidak bisa memakainya. Semua salah kamu membuat aku hamil. Habis melahirkan nanti akan jadi ibu-ibu." Itu suaranya Betty. Stephen, nama yang tidak asing membuat Yuki gemetar. Dilihat dari lubang sela-sela rak baju, Stephen sedang bersama Betty membeli baju. Betty menjadi lebih gendut, wajahnya putih tembem. Di sampingnya ada Stephen yang sedang menemani. Dia masih tampan, wajahnya juga tetap ada senyuman gentleman-nya. Tapi kelihatannya dia sedang ada pikiran. Yuki cepat-cepat mengumpat di antara baju-baju, tapi jantungnya deg-degan tidak bisa dikontrol. Stephen, kakak kelasnya, ada di sebelahnya sama dia. Hanya berjarak satu rak baju. Tapi satu rak baju ini rasanya sangat jauh. Jauhnya seperti di seluruh hidupnya juga tidak akan bisa sampai. Jarak terjauh di dunia ini bukan hidup dan mati. Tapi aku berdiri di depan kamu dan kamu tidak tahu aku cinta kamu. Kalimat ini tiba-tiba mengambang di kepala Yuki. Kalimat yang seperti omong kosong ini saat ini benar-benar membuat Yuki sedih. Stephen, dia harusnya baik-baik saja kan ya? Menikah dengan Betty, melahirkan anak yang lucu, hidupnya pasti bahagia. Baguslah seperti ini. Kehidupan Stephen memang seharusnya seperti ini. Betty tidak terlalu baik, tapi kenapa juga? Dia cinta Stephen, itu sudah cukup. Yuki meremas baju di atas rak keras-keras, seperti sedang meremas hatinya yang sedang sakit. "Betty, kalau kamu tidak suka baju yang di sini, kita lihat baju yang di tempat lain saja." Stephen tersenyum lalu menarik Betty ke sebelah. Yuki lega. Dia seharusnya merasa beruntung. Stephen dan Betty tidak berjalan ke arahnya. Dia belum sempat persiapan bertemu sama Stephen. Kalau bisa, dia berharap tidak bertemu lagi sama sekali. Melihat Stephen dan Betty semakin jauh, Yuki tidak sadar bulu matanya sudah basah. "Hei Yuki, kamu sedang melihat apa? Serius seperti itu?" Suara Nindi memotong pikiran Yuki. Yuki cepat-cepat mengelap matanya yang basah, lalu tersenyum. "Nindi, sudah selesai ganti?" Nindi tidak begitu peduli, juga tidak begitu memperhatikan keanehannya. Sambil memakai rok putih di depan Yuki, dia berkata, "Yuki, bagaimana? Cantik tidak? Besok malam bisa dapat pria teknologi atau tidak ya?"
Pesta besok malam itu dengan kantor teknologi di seberang itu. Dengar-dengar banyak pria teknologi yang gajinya besar, pendidikannya tinggi, wajahnya tampan lagi. Rok putih modelnya simpel, tapi bisa membuat Nindi yang badannya bagus dan kulitnya yang cerah menjadi lebih atraktif. Ditambah dengan senyumannya yang cantik, giginya yang putih bersih, tipikal perempuan yang cantik. Yuki memuji Nindi. "Di, kamu cantik banget. Aku yakin pria teknologi itu pasti akan terpikat." Nindi menaikkan rambutnya. "Ya, besok malam aku akan tunjukkan kecantikanku. Lalu tahun ini aku akan menikah." Melihat cantiknya senyuman Nindi, Yuki sedikit iri. Benar, Yuki iri dengan Nindi. Walaupun belum punya pacar, tapi menurut Yuki kehidupannya sangat cerah. Masuk kerja, pacaran, nanti menikah, lalu melahirkan anak. Semuanya bisa berjalan mulus. Tidak seperti dia. Kehidupannya seolah-olah sudah ditakdirkan gelap. Tidak bisa melihat terang sama sekali. Kualitas pesta kali ini memang bagus. Semua yang datang adalah pria tampan dan perempuan cantik. Kalaupun tidak tampan atau cantik, pasti badannya bagus. Sejauh mata memandang, semuanya bisa menyegarkan hati dan mata. Yuki merasa hari ini benar datang ke sini. Dia tidak berminat dengan pesta malam ini. Tujuannya datang hanya untuk menemani Nindi. Tapi dia tidak menyangka sama sekali hari ini bisa melihat pria tampan, perempuan cantik sebanyak ini. Semua pria dan perempuan yang jomblo sepertinya datang. Nindi senang banget sambil bilang ke Yuki, "Sepertinya ada harapan." Pesta kali ini membuat nomor pasangan. Yuki dapat nomor 7, jadi pasangannya adalah nomor 17. Nindi dapat nomor 23, pasangannya nomor 33. Lihat Yuki diam-diam meletakkan nomor di meja. Nindi langsung menghalanginya. "Yuki, jangan seperti itu. Kamu kan juga jomblo. Kalau sekarang sedang tidak mau cari pacar, anggap saja kenalan dengan teman baru. Semua orang di sini anak muda, jadi main bersama-sama ya. Kalau kamu merasa tidak cocok, tidak suka, nanti kamu jangan kasih nomor HP kamu." Yuki merasa yang dikatakan Nindi benar juga. Lagi pula sudah datang ke sini. Anggap saja kenal dengan teman baru. Berdasarkan urutan semua berjalan ke meja yang sudah ditentukan. Orang dengan nomor 17 sudah duduk di sana. Melihat bayangannya, Yuki seperti sedikit kenal. Yuki menenangkan diri, lalu berjalan ke arah pria itu. "Halo." Sapaan itu baru diucapkan setengah, lalu suaranya seperti tersangkut di tenggorokan. "Rehan?" Pria yang duduk di sana ternyata Rehan. Wajahnya yang menyeramkan itu melihat Yuki. Kamu kenapa ada di sini?" Yuki tidak tahu kenapa merasa aneh. Badannya pun sedikit ke arah belakang. Tanya Rehan dengan suaranya yang kecil. Bayangan Rehan yang besar di sana, matanya dalam-dalam melotot ke arah Yuki. Kemejanya yang berwarna hitam semakin membuat dia menyeramkan. Melihat ekspresi Rehan, Yuki menjadi tegang. Rehan berkata, "Yuki, kamu berani juga?" Wajahnya memerah, tampak seperti amarah yang membara. Aku... Yuki mau menjelaskan tapi tidak tahu bagaimana cara menjelaskannya. Bilang kalau dia datang untuk menemani Nindi. Atau bilang kalau dia sebenarnya tidak ada rencana untuk datang. Rehan tidak akan percaya. Sudahlah, tidak perlu dijelaskan.
Yuki menurunkan kepalanya dan tidak ingin berbicara. Tapi wajah Yuki sedang tidak percaya diri di mata Rehan. Dia begadang menyelesaikan urusan di Shanghai. Istirahat saja tidak bisa, langsung cepat-cepat datang. Cari Yuki di mana-mana juga tidak ketemu. Tapi dia mendengar dari resepsionis kantor, bilang dia dengan Nindi datang ke pesta. Kemarahannya tambah besar. Rehan langsung berdiri, matanya yang gelap seakan sedang membakar api amarah. Yuki, kamu cari mati ya? Kamu berani-beraninya diam-diam datang ke sini. Orang di sekitar langsung melihat ke arah sana. Diteriaki seperti itu di depan umum, Yuki langsung malu. Setiap bersama Rehan, pasti selalu jadi pusat perhatian semua orang. Yuki sangat benci dengan perasaan seperti ini. Malas berurusan dengan orang seperti ini, Yuki pun langsung duduk. Lalu, dengan dinginnya berbicara dengan Rehan. Aku hanya datang meramaikan saja. Terserah kamu percaya atau tidak. Jadi ini salahnya dia. Apa dia hanya curiga berlebihan? Atau dia tidak percaya sama dia? Rehan sangat marah dengan Yuki. Meramaikan? Di saat kebetulan aku sedang dinas keluar kota. Meramaikan kok dandan secantik ini? Mau menarik perhatian siapa? Rehan berteriak marah sambil memegang lengan Yuki dan bertanya lagi. Baru berapa hari tidak ada pria, kamu langsung tidak tahan, begitu? Walaupun aula sedang berisik, tapi teriakan Rehan menarik perhatian beberapa orang. Dan semuanya langsung melihat ke arah sana. Rehan, lepaskan. Yuki berbicara sambil mengerutkan kening. Lengan Yuki kesakitan, ditarik seperti itu. Mata Rehan yang marah melihat baju Yuki. Yuki memakai dress hitam v-neck. Lehernya yang terang dan panjang itu pun terlihat. Sengaja pakai baju seperti ini, masih bilang kalau hanya meramaikan. Yuki, sepertinya aku seharusnya tidak kasih kamu kebebasan apapun. Mata Rehan yang dingin melihat ke arah Yuki, lalu menarik tangannya. Ayo, balik denganku. Rehan, kamu mau apa? Lepaskan. Yuki benar-benar marah dan berteriak dengan keras. Nindi dari sana melihat Yuki seperti ada masalah, langsung cepat-cepat datang. Saat melihat yang mengganggu Yuki itu Rehan, Nindi langsung kaget. Pak Rehan? Rehan memutar kepalanya, melihat Nindi yang dari ruang sekretaris. Kemarahannya malah bertambah. Hubungan Yuki dengan Nindi sangat baik. Hari ini dia datang ke pesta ini, pasti Nindi yang menghasutnya. Berbicara dengan dingin. Nindi, kamu yang ajak Yuki untuk datang ke pesta ini ya? Nindi melihat wajah Rehan yang gelap. Hatinya juga sedikit takut. Tapi dia masih mengangguk. Iya, aku yang ajak dia. Lagi pula, ini pesta pertemanan. Kenalan dengan teman baru juga tidak ada salahnya. Kenalan teman baru? Maksudnya, kenalan dengan pria kan? Karyawan dari grup Realtek sekarang sudah terbuka seperti ini ya? Rehan menyindir dengan dingin. Mendengar kata-kata Rehan, Nindi melihatnya dengan sedikit tidak percaya. Apakah ini kata-kata yang seharusnya diucapkan oleh direktur perusahaan? Hanya datang ke sebuah pesta, bukan menyebarkan rahasia perusahaan. Apakah itu salah? Pak Rehan, walaupun kita hanya karyawan grup Realtek, tapi aku rasa kita juga punya kehidupan pribadi kan? Sepulangnya kita kerja, kita mau berbuat apa? Direktur juga tidak boleh ikut campur kan? Nindi bukan orang yang sabar. Kalau memang saatnya menyerang balik,
dia tidak akan menciut. Nindi, aku lihat kamu sudah tidak mau kerja di grup Realtek lagi ya? Wajah Rehan yang marah semakin menjadi. Seorang karyawan berani-beraninya berbicara seperti itu dengannya. Di dunia ini, selain Yuki, belum ada perempuan lain yang berani membantahnya.